Anak-anak Ibu kelas 3, Ibu berharap anak-anak semua sehat dan ingat ya untuk menjaga kesehatan dengan kalau keluar rumah anak-anak ingat pakai masker, anak-anak ingat untuk mencuci tangan pakai sabun dan juga jaga jarak. Hari ini kita masih belajar bab 8 mengenal suku di Indonesia. Hari ini kita mau belajar bahwa perbedaan itu berasal dari Tuhan. Anak-anak perhatikan gambar. Di gambar itu ada contoh. 2 orang anak perempuan, satu kulitnya putih, satu hitam. Itu perbedaan. Jadi kalau kita belajar tentang suku di Indonesia, ada suku-suku tertentu yang memang warna kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang rambutnya lurus, kan? Ada yang rambutnya keriting. Nah, itu semua berasal dari Tuhan. Di dalam Alkitab, di Mazmur 117 ayat 1 sampai 2, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi di dalam Mazmur itu sudah ada tujuan Tuhan kenapa menciptakan bermacam-macam suku, supaya semua suku bangsa memuliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang Tuhan Yesus berada di sorga. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, semua suku bangsa akan datang kepada Tuhan dengan bahasanya masing-masing akan memuji Tuhan. Kalau di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa, nanti suku Jawa dengan bahasa Jawa, Aceh dengan bahasa Aceh, suku Batak dengan bahasa Batak, semua akan memuji Tuhan. Ingat ya anak ya, Tuhan itu senang mendengar pujian dari anak-anaknya. Makanya setiap ibadah kita selalu memuji Tuhan. Dan itu juga yang diinginkan Tuhan dari kita. Jadi Tuhan itu senang mendengarkan pujian. Jadi pujian yang kita naikkan itu bentuk kekaguman kita akan kasih Tuhan. Atau bentuk rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda suku? Kita mau dengar nasihat dari Paulus, murid Tuhan Yesus, juga nasihat dari Tuhan Yesus. Dari Paulus di dalam Roma pasal 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Jadi kalau kita merasa kok teman kita berbeda dengan kita. Nanti saat anak-anak sudah masuk sekolah di dalam kelas, baru anak-anak perhatikan, oh temanku berbeda ya, berbeda warna kulit, berbeda rambut, berbeda bahasa daerahnya. Nah, dari situ anak-anak belajar untuk menerima kata Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, kita harus terima. Nah, jadi anak-anak dinasihatkan oleh Paulus untuk terima teman yang berbeda dengan anak-anak. Sebagaimana Tuhan Yesus menerima anak-anak. Tuhan Yesus sayang semua anak-anak. Ingat ya, minggu lalu kita sudah nyanyi, Yesus cinta semua anak. Semua anak dicintai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah beda-bedakan. Semua istimewa, semua berharga. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus menjadi dasar supaya kita pun begitu, menerima teman, menerima orang lain yang berbeda dari kita. Kalau nasihat Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau anak-anak sangat sayang terhadap diri anak-anak, menjaga diri anak-anak, itu yang harus menjadi ukuran anak-anak. Jadi anak-anak mengasihi orang lain seperti anak-anak mengasihi diri anak-anak sendiri. Tuhan katakan sesama. Sesama kita kalau di sekolah ada teman, ada ibu guru, ada satpam, ada ibu di kantin. Kalau di tempat les, ada teman les, ada guru les.
Kalau anak-anak jalan, oh jumpa ada yang menjual makanan di pinggir jalan, itu sesama anak-anak. Tuhan Yesus tidak batasi usianya, tidak batasi pekerjaannya. Oh harus yang sesama suku baru boleh mengasihi, tidak. Kasihilah sesamamu. Jadi siapa saja sesama anak-anak, anak-anak wajib untuk mengasihi. Jadi itu sikap yang harus anak-anak miliki ya. Anak-anak tahu bahwa perbedaan itu dari Tuhan. Anak-anak tinggal dan di lingkungan rumah anak-anak. Nanti kalau anak-anak saat sekolah, anak-anak akan lihat juga perbedaan. Tetapi itu bukan penghalang. Kita belajar untuk menerima orang lain yang berbeda dengan kita, dan kita belajar untuk mengasihi mereka. Seperti Tuhan Yesus menerima anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Jadi tolak ukurnya harus Tuhan ya nak ya, harus Tuhan. Jadi anak-anak semua harus lihat Tuhan. Ibu Lili kadang kalau teman kita jahat kepada kita bagaimana? Ibu Lili kadang dia nggak sapa, kadang dia nggak senyum. Ingat ya nak ya, tolak ukur kita bukan sikap orang lain, tetapi Tuhan. Ketika anak-anak lakukan itu, berarti anak-anak taat perintah Tuhan. Ini tugas yang harus anak-anak kerjakan, tulisnya di buku latihan. Anak-anak cukup tuliskan jawaban saja. Anak-anak, ayo terbiasa untuk menalar. Anak-anak, kasih pendapat anak-anak, kasih pikiran anak-anak ya. Jadi tidak harus textbook. Aduh, cari di buku cetak apa ya. Tapi coba anak-anak menjawab sendiri dengan pemikiran anak-anak. 3 soal ini ya. 3 soal ini anak-anak kerjakan, tulis di buku latihan. Kalau sudah selesai, anak-anak kirimkan kepada Ibu Lili di classroom. Terima kasih anak-anak Ibu, semangat untuk belajar. Ingat untuk lakukan di rumah, lakukan di mana saja. Kalau anak-anak berjumpa, kalau anak-anak berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dengan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.